Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, alhamdulillah senang sekali rasanya Bapak Ibu pada sore hari ini kita bisa kembali berkumpul. Perkenalkan, saya Nadia Bapak Ibu dari tim Tinta Langit, yang mana kami merupakan kelas pelatihan kepenulisan dan pada kesempatan kali ini bersama dengan komunitas penulis peradaban kita sedang berada di acara launching buku, yang mana acara ini memfasilitasi alumni-alumni kelas dari kelas Tinta Langit yang sudah mempunyai buku, yang sudah menerbitkan buku untuk mengenalkan karyanya. Harapannya dengan launching buku ini, karya dari penulis bisa semakin tersebar, semakin dikenal, dan juga semakin banyak manfaat yang bisa untuk ditularkan, Bapak Ibu. Dan agar acara kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilahkan. Baik, berdoa dijawabkan. Baik, Bapak Ibu, pada sore hari ini, buku yang kita launching ini buku yang sangat spesial, merupakan sebuah novel, Bapak Ibu. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan dulu nih Bapak Ibu sambutan dari seorang profesional ghostwriter dan juga co-founder dari Tinta Langit. Jadi saya persilakan dahulu kepada Coach David May. Silakan Coach David. Ya, terima kasih. Wah, saya duluan ini ya. Sangat merasa terhormat. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat pagi, Bapak Ibu semuanya. Wah, pokoknya kalau pagi, Semangat. siang, sore, malam, pokoknya semangat pagi gitu ya. Eh, s- yang kami hormati Bu Anti, aduh selamat Bu atas kegiatan hari ini ya, atas peluncuran bukunya. Terima kasih. Dan alhamdulillah akhirnya meluncur gitu ya. Ada Pak Fakhrul, wah ketua kita. Terima kasih Pak sudah hadir. Ada Bu Puji, ada Bu Vivia, ada Bu Lady Lestari, dan ada Pak Arif juga. Aduh, keren nih ya. Disupport sama support sistem terbaik. Sampai belibet kan saya itu, sampai amazingnya. Ah, Bapak Ibu, faktanya ada 1 dari 3 remaja mengalami tekanan mental tanpa tahu ya bagaimana mengatasinya, gitu ya. Isu tentang bagaimana apa istilahnya kesehatan mental ini menjadi isu yang hari ini hangat untuk diperbincangkan begitu. Dan Bu Anti membuat buku ini, kelihatan nggak ya? Waduh, ini sangat spesial sekali untuk para anak muda ya. Saya kira tidak hanya anak muda yang bisa mendapatkan motivasi, inspirasi dari buku ini, tapi juga sebagai orang tua kita bisa mendapatkan nilai-nilai gitu ya. Saya itu sering berpikir juga Bapak Ibu. Kebetulan anak saya tidak banyak, hanya 3, tapi saya sering berpikir, apakah perlakuan saya kepada anak-anak itu sudah sesuai ya dengan yang mereka butuhkan? Kepada anak pertama, kepada anak yang di tengah-tengah, kepada anak yang terakhir begitu ya. Dan buku dari Bu Anti ini memberikan pelajaran bagi saya sebagai orang tua gitu ya, untuk bagaimana lebih bijak, khususnya kepada anak sulung gitu ya. Karena kadang anak sulung itu kan harus memberi contoh, harus begini, harus begitu. Waduh, bebannya hebat sekali gitu ya. Saya pun juga, saya bukan anak sulung, tapi saya anak bungsu, jadi tidak punya pengalaman untuk jadi anak sulung. Tapi dari buku ini bisa belajar untuk bagaimana bijak terhadap anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita, gitu ya. Dan selamat Bu Anti atas karyanya sudah lahir gitu ya dan menginspirasi banyak orang insya Allah. Dan apa istilahnya, terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan dari Bu Anti, mulai dari book writing camp gitu ya, terus menerbitkan di Litera sampai hari ini diluncurkan. Ini sesuatu pencapaian yang luar biasa bagi seorang penulis gitu, dan kita bisa mencontoh Bu Anti berkarya di tengah kesibukannya ya, dan memberikan inspirasi melalui cerita gitu. Terakhir saya tutup dengan pantun. Wah, gak mau kalah pokoknya sama Pak Fakhrul, pokoknya wis. Gak mau kalah saya. Cepet saya sekarang kalau bikin pantun gara-gara Pak Fakhrul. Berlayar perahu ke pulau seberang. Wah, Cakep. membawa harapan di pagi cerah. Cakep. Bu Anti berkarya dengan gemilang.
karya luar biasa, membanggakan sejarah. Wow, terima kasih. Mohon maaf. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu. Terima kasih Coach David untuk sambutan dan pengantarnya. Luar biasa kita dikasih tahu nih preview tentang novel dari Bu Anti. Tentunya terima kasih atas supportnya Coach David dan juga tentunya selamat Bu Anti sudah melahirkan karya bukunya gitu. Dan pantun tentu tidak hanya datang dari Coach David ya. Tadi sudah di-spill, saya juga menanti pantunnya dari Pak Fahrul. Silahkan dari Ketua Komunitas Penulis Peradaban kepada Pak Fahrul untuk memberikan sambutan. Ini ngeri-ngeri sedap ini kalau sudah bermain pantun ya, Coach David ini ya. Mantap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali di acara yang sudah dinanti-nanti, acara dari komunitas peluncuran buku baru ya. Selamat Bu Anti, terlebih dahulu saya sampaikan. Perkenalkan, saya Fahrul Rizal, saya bagian dari pengurus komunitas ya. Bu Anti ini bisa dibilang satu dari ribuan mungkin ya, Coach David ya. Teman-teman alumni dari Tinta Langit. Bisa begitu ya, Coach David? Ada ribuan mungkin nih, Coach David ya? Iya, insya Allah 3.000-an. 3.000-an, Yang alhamdulillah. diperingkan, Ya. ya. Dan Bu Anti ini baru orang kedua yang memanfaatkan media perkenalan buku gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya ingin kami garis bawahi, teman-teman, kalau buku-buku baru kita tidak dikenalkan, sayang sekali gitu ya. Jadi media-media banyak di luar, tetapi media yang coba kita fasilitasi dan Tinta Langit fasilitasi ini belum terlalu banyak dimanfaatkan. Kita sebenarnya dari Tinta Langit ini sudah menyediakan paket lengkap sebenarnya. Untuk ibu bapak yang memang baru mau akan menulis, baru punya semangat menulis, ada campnya, ada bootcampnya sendiri, ada namanya book writing camp. Silakan masuk di sana, digodok di sana bagaimana yang muasal-muasalnya tidak punya ide, tidak punya cerita lengkap, tapi punya semangat ataupun adalah pengalaman yang ingin dituliskan, cerita yang ingin dituliskan. Alhamdulillah 2,5 bulan, 3 bulan jadilah sebuah buku. Kita sambut melalui komunitas, ada namanya perkenalan melalui bedah buku, kemudian ada obrolan-obrolan santai tentang buku, kemudian kita siapkan wadahnya tentang launching. Nah, ini sebenarnya kami ingin menghimbau dari 3.000-an tersebut, mari Ibu Bapak yang memang hari ini hadir pada peluncuran buku Bu Anti ini bisa memanfaatkan ya. Jadi sayang sekali ya, sayang sekali kalau kita punya semangat tetapi kita tidak bisa salurkan dengan tepat begitu ya. Nah, kami sangat berharap Ibu Bapak, teman-teman sekalian yang hadir pada hari ini bisa menjadikan momen ini menjadi inspirasi baik dari bukunya sendiri maupun dari fasilitas yang kita coba bagikan kepada Ibu Bapak, teman-teman sekalian. Banyak sekali inspirasi ataupun manfaat yang kita dapat manakala kita mencoba memanfaatkan media-media ini ya, menyediakan wadah-wadah ini. Itu yang kami rasakan di awal-awal dulu, Coach David ya, tim teman-teman satu pengurus itu yang sangat kami rasakan bahwa kalau kita tidak berkomunitas, tidak berkumpul, berteman, betapa sulitnya kita ingin menambah koleksi buku kita gitu ya, meskipun tantangannya banyak sekali. Kalau sudah punya buku susah masarkannya Pak gitu. ini masalah klasik ya buat penulis ya, tetapi saya pikir dengan kita berteman, kita berkomunitas, semua itu bisa kita siasati, ada strategi khusus. Nah, ini ya mungkin momen paling bagus pada saat peluncuran buku ini. Bu Anti, sekali lagi ini menjadikan satu semangat baru buat kita semua, khususnya buat Bu Anti, jangan sampai berhenti di satu ya. Semangat itu juga yang ingin saya sampaikan terhadap diri saya sendiri, tidak berhenti di satu. Banyak sekali program dan semangat-semangat yang dibangun oleh teman-teman di komunitas. Teman-teman yang di luar komunitas silakan bergabung terlebih dahulu, kalaupun memang punya keinginan untuk menulis bisa gabung di salah satu program kita. Sekali lagi selamat Bu Anti. Hari ini saya agak luput, Coach David, dengan pantunnya, mungkin jadi PR ya. Siap. Ya, karena kebetulan tadi nyambung kegiatan dan bukan tidak sempat sebenarnya ya, seharusnya sempat gitu ya.
Nanti mungkin saya sampaikan lewat chatbox saja, Bu Anti ya. Selamat Bu Anti, Pak Aris ya. Mudah-mudahan bukunya mendatangkan manfaat buat kita semua dan barokah pesan-pesan yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahrul atas sambutan dan Oke. pengantarnya. Beri tepuk tangan dahulu Bapak Ibu kepada Pak Fahrul. Terima kasih banyak sudah memberikan sambutan dan juga support tentunya untuk alumni-alumni kita gitu. Termasuk hari ini spesial launching kepada buku dari Bu Anti. Dan melangkah ke acara selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lebih dalam nih membahas apa sih buku yang ditulis oleh Bu Anti ini? Dan untuk itu saya langsung persilahkan kepada moderator, kepada Bu Puji. Silahkan Bu Puji. Terima kasih, Kak Nat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu, teman-teman pembaca, sahabat sekalian, dan hadirin yang luar biasa. Senang sekali saya, Puji Astuti, bisa menyapa dan menemui Anda semua dalam acara spesial sore ini, Book Launch Novel Bintang, Pundakmu Aman, bersama sang penulis yang inspiratif, Yanti Seprimayanti, yang lebih kita kenal Kak Anti. Acara ini diselenggarakan secara daring, namun energi hangat dan semangat literasi tetap terasa menyala dari layar ke layar. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk hadir dan menjadi saksi peluncuran karya istimewa ini. Sebelumnya izinkan saya menyapa Coach David yang tadi sudah memberikan sambutan. Sore Coach. Siap. Kemudian koordinator dari komunitas menulis peradaban Pak Fahru Rizal dan rekan-rekan, sahabat, dan tentunya keluarga tercinta dari Kak Anti. Tadi ada suami tercinta Kak Anti, Pak Aris ya. Oke. Selamat datang di book launch sore hari ini. Tentunya saya sebelum mulai saya ingin sedikit merefleksikan dari buku Bintang Pundakmu Aman. Membaca novel Bintang Pundakmu Aman seolah membawa kita masuk ke dalam dunia bintang. Sang anak pertama yang dipilih semesta untuk memikul banyak harapan di pundaknya. Nama Bintang bukan hanya sekedar nama, melainkan simbol kekuatan, tuntunan dan cahaya bagi adik-adiknya. Sebagai anak sulung, Bintang tumbuh lebih cepat dari usianya, belajar dewasa sebelum waktunya, dan selalu berusaha menjadi teladan meski kadang ingin dimengerti dan diberi ruang untuk lelah. Di pundaknya ada amanah besar yang sering tak kasat mata menjadi pelindung, penopang sekaligus inspirasi bagi keluarga. Melalui kisah Bintang, kita diajak memahami sisi lain dari perjalanan seorang anak pertama, tentang beban, harapan, dan bagaimana ia menjaga agar pundaknya tetap menjadi tempat yang aman bagi semua. Tentunya kita saksikan tayangan video berikut.
Baik, itulah tadi tayangan video dari novelnya Kak Anti. Udah mulai penasaran ya dari para hadirin sekalian. Eh, Tentunya supaya kita bisa lebih ngulik lagi, mari kita gali lebih dalam cerita dan makna yang dihadirkan penulis lewat karakter bintang dalam novel ini. Selamat sore Kak Anti, Sore Ibu, gimana nih perasaannya sore ini? deg-degan nih saya. Tapi kan pecah ya telurnya. Ini buku pertama ya Kak Anti? Perdana betul. Oke, Kak Anti, Hmm. apa makna dari judul Bintang Pundakmu Aman? Apakah ada cerita khusus di balik pemilihan judul tersebut? Sebenarnya tidak ada makna khusus, hanya lebih karena memang saya dari dulu menyukai nama Bintang, sehingga Hmm. saya memakai nama tersebut untuk tokoh utama saya. Lalu Pundakmu Aman lebih ke kayak kalimat metafora aja yang menunjukkan bahwa biasanya kan katanya beban itu di pundak katanya gitu ya. Jadi eh, Bintang, pundakmu aman, apakah bebanmu aman gitu. Lebih ke seperti itu sih Bu. Oke, Kak Anti, mungkin Kak Anti bisa lebih menjelaskan tentang bukunya. Silakan Kak Anti supaya bisa bagaimana karakter dari tokoh yang tadi apa bintang gitu. Mungkin Kak Anti silakan. Saya berikan kesempatan untuk bisa menjelaskan lebih detail tentang buku Bintang Pundakmu Aman. Ya baik Ibu Puji, makasih banyak atas kesempatannya. Eh, saya kembali menyapa mungkin Coach David kayaknya udah izin ya, saya sapa rekan-rekan yang hadir semua. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Book Launch kali ini. Baik, sekilas saya akan menyampaikan mengenai buku novel Bintang Pundakmu Aman ini buku tentang apa gitu ya Bu Puji ya. Jadi buku ini mengisahkan seorang anak perempuan pertama yang bernama Bintang yang memang memiliki beban dari ekspektasi keluarganya yang cukup tinggi dan beban tersebut makin hari makin terasa berat bagi Bintang, tapi Bintang tetap tidak berusaha untuk menyimpan sisi rapuhnya sendiri, tidak menunjukkan sisi rapuhnya kepada orang lain dan berusaha untuk bertahan, berjuang sendiri. Hingga akhirnya di kemudian hari Bintang bertemu dengan beberapa orang yang peduli kepada Bintang, sehingga Bintang pun dibantu untuk menjalani hari-hari dan mendapatkan bantuan, baik itu dari orang-orang terdekat dan bantuan dari pihak profesional seperti itu, Ibu. Dan yang membuat menarik dari buku novel ini mungkin banyak ya buku di luar sana yang mengangkat isu mental health, tapi mungkin di sini saya mencoba eh, mengangkat isu mental health dari sisi anak pertama perempuan gitu, dengan bahasa yang eh, lebih ringan dan lebih mudah dipahami seperti itu. Karena di luaran sana kan memang fenomena eh, mental health itu sudah cukup banyak ya, sehingga saya ingin mengajak eh, pembaca melalui buku saya untuk lebih aware terhadap isu mental health seperti itu. Dan itu aja sih Bu Puji, singkatnya buku ini menceritakan tentang apa. Oke, demikian ya tadi penjelasan dari Kak Anti tentang bukunya. Tapi saya ingin kembali menanyakan tentang tokoh utama dalam novel ini kan sangat kuat ya emosinya. Mm-mm. Apakah tokoh ini terinspirasi dari pengalaman pribadi atau orang-orang sekitar Kak Anti? Buku ini terinspirasi dari pengalaman orang-orang sekitar. Tentunya pengalaman pribadi pun mungkin ada sedikit atau banyak yang menginspirasi.
eh, tapi lebih banyak pengalaman dari orang-orang sekitar sih. Kak Anti sendiri anak Anak pertama? pertama, betul. Oke, sama kita anak pertama juga. Jadi saya ketika membaca buku ini eh, masuk loh. Kebetulan juga saya tinggalnya di Bandung gitu ya. Oh Jadi iya. anak pertama gitu. Jadi baca buku ini kok kayak mirroring gitu ya. Iya. Saya kayak mirroring gitu. Kayak mirroring gitu ya. Oh, Eh, kami oke juga oke. anak pertama katanya. Ya ya benar-benar. Kak Anti sendiri dari Bandung. Saya dari Jawa Barat tapi bukan dari Bandung, Bu. Oke. Dari Kuningan, Cirebon. Kuningan, Cirebon. Nggih. Kumaha damang. Pangestu. Oke oke. Saya ketika membaca novel ini, saya merasa dipeluk. Apakah memang itu yang ingin disampaikan dalam tulisan ini? Ya, betul, Bu Puji. Jadi dari tulisan ini saya ingin merangkul semua orang yang merasa dirinya sebagai bintang gitu, yang merasa dirinya mempunyai beban, mempunyai memikul ekspektasi dari keluarga dan mempunyai masa lalu yang mungkin perlu untuk di recovery mungkin gitu. Jadi memang buku ini bertujuan untuk menemani orang-orang seperti bintang. Ya ya. Memang di sana itu masih banyak loh. Setelah jadi orang itu kan kepengen baca baca baca, itu Mm-mm. masih ada banyak rahasia itu di sana yang belum terbongkar gitu. Jadi memang benar-benar apa ya? Saya membacanya sebentar itu karena bacanya tulisan isinya tuh narasinya tuh ringan banget gitu ya. Tetapi setelah membaca itu kita tuh kayak apa ya? Saya kan masuk tuh di dalam novel itu terus kita kayak setelah selesai itu kayak keluar dari novel itu karena tadi Oh merasa gitu. dipeluk kita. Oh gitu. Oke. Iya. Nah, pastinya eh, selesainya novel ini kan pasti ada bagaimana gitu, ada proses-proses kreatif kan yang dilakukan Kak Anti. Nah, Mhm. apakah ada momen yang paling sulit ketika mau menyelesaikan novel ini? Momen paling sulit itu di menentukan ending aja sih, Bu Puji. Sebenarnya setiap bab ada kesulitannya tersendiri karena memang tidak mudah Hmm, mengangkat isu mental health ya, Bu Puji. Entah ya, itu betul. bagaimana menceritakan simptom yang terjadi gitu atau apa yang sedang dirasa, terus juga emosinya juga gitu. Nah, tapi part yang eh, lumayan saya berpikir lebih lebih dalam itu menentukan ending di buku pertama ini gitu. Hmm. Mhm. Nah, eh, ketika mengalami kesulitan di dalam menulis, jadi menyelesaikan misalnya satu bab itu kan pasti ada berapa kendala. Apa sih yang dilakukan oleh Kak Anti untuk supaya kemudian bab-bab selanjutnya, narasi-narasi selanjutnya berjalan sesuai dengan alur yang memang sudah dirancang? Yang saya lakukan biasanya kalau udah muncul writing block gitu atau kendala lain ke distract sama kegiatan lain, biasanya saya ambil jeda dulu sih Bu Puji. Saya berhenti dulu menulis bentar, lalu saya mm, em, bertanya lagi kepada diri sendiri motivasi saya awal saya menulis itu apa gitu supaya saya kembali teringat oh saya menulis untuk ini loh gitu jadi itu yang membuat saya oh, oke saya kembali lanjutkan menulisnya terus juga yang paling manjur itu biasanya ngobrol sih lebih ke kayak sharing lagi dengan beberapa rekan gitu membangkitkan apa rasa ingin menulisnya lagi gitu. Ketika supaya muncul nih dialog-dialog kemudian menjadi alur cerita itu ada konsultasi mungkin terus ada ngobrol dengan seseorang gitu. Ada konsultasi juga dengan expert, ada juga konsultasi. Kebetulan juga saya punya beberapa teman survivor mental health, jadi mereka mempunyai diagnosis tertentu yang bisa saya ajak ngobrol dan sehingga saya tahu eh, tahu cara cara apa namanya
menuangkan itu di dalam tulisan gitu. Seperti itu. Oke. Apa sih pesan terbesar yang ingin disampaikan Kak Anti kepada para pembaca melalui novel ini? Pesannya saya ingin pembaca juga sadar kalau pembaca saya itu ternyata dia adalah bintang, dia adalah orang yang memang sedang tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Saya ingin dengan hadirnya buku ini pembaca tersebut bisa aware bahwa ada yang salah di dirinya atau ada hal yang perlu diperbaiki dari dirinya gitu, dan jangan malu untuk meminta pertolongan gitu, baik itu kepada orang-orang yang membuat dia nyaman atau memang kepada profesional, entah itu psikiater atau psikolog, siapapun itu yang memang jika itu bisa membantu dia memperbaiki dirinya, kenapa tidak gitu. Tapi dan saya juga ingin mengajak orang-orang seperti ada tokoh lain yang kita katakan kita sebut itu adalah caregiver ya, caregiver untuk orang-orang yang mengalami mental illness. Itu untuk lebih merangkul lagi, lebih aware lagi terhadap keadaan sekitar, keadaan rekannya, temannya, sahabatnya, pasangannya bahkan gitu. Jadi tidak apa lebih ingin mengajak untuk lebih berempati aja sih, untuk mengajak lebih peka gitu. Luar biasa ya pesan dari buku ini. Jadi sebenarnya tidak hanya untuk seorang anak sulung ya, tetapi terhadap anggota keluarga supaya memahami bahwa masing-masing anggota keluarga itu punya bebannya masing-masing, punya perannya masing-masing gitu ya. Dan yang paling penting adalah komunikasi, speak up ya. Speak up. Oke, Betul. speak up. Karena itu juga kadang-kadang memang dalam keluarga kelihatannya hangat gitu ya, tetapi seringkali ada hambatan-hambatan dalam komunikasi. Ada hal-hal yang tidak bisa kita berbagi gitu. Karena justru tidak berbagi itu bukan karena tidak harmonis gitu, tetapi karena saling menjaga ya antar keluarga gitu ya Kak Anti ya. Betul, betul seperti itu Bu Puji. Jadi bukan tidak sayang, tapi lebih ke sayang, cuman entah ada jarak gitu, dan ada apa ya, gengsi untuk menyatakan atau mengekspresikan rasa sayangnya tersebut gitu Bu Puji. Dan itu yang ingin saya bahas juga di buku, bahwa ada kalanya kita harus mengekspresikan rasa sayang kita terhadap orang-orang terdekat. Oke, terima kasih Kak Anti. Sangat menarik ya. Sepertinya sahabat sekalian yang ada di ruang Zoom ini wajib membaca buku ini. Karena buku ini bukan sekedar novel, tetapi ada pesan bagaimana menjaga kesehatan mental kita. Yang tertarik silakan simak di room chat di mana Bapak Ibu, Kakak, Adik bisa mendapatkan buku novel Bintang Pundakmu Aman. Tentunya kurang afdol apabila kita tidak mendengarkan review tentang buku ini. Mari kita dengarkan review pertama dari Kak Desti di Praja. Beliau adalah penulis Retak Walau Tak Remuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, dan Kakak semua dari alumni komunitas peradaban dan Bapak, Ibu, Kakak semua yang hadir di acara launching sore ini. Perkenalkan, saya dengan Diasti di Praja yang telah diberikan kepercayaan oleh Kak Anti untuk menjadi salah satu reviewersnya untuk acara book launching sore hari ini. Kak Anti, sebelumnya saya ucapkan selamat Kak Anti telah resmi melaunchingkan, menerbangkan dan meluncurkan karya perdananya yang luar biasa. Novel dengan judul Bintang Pundakmu Aman. Apa yang teman-teman simpulkan setelah membaca judul ini? Jujur, saya pribadi saat membaca judul ini berpikir Bintang Pundakmu Aman. Saya pikir bintang itu adalah bintang-bintang di langit. Ternyata bintang ini adalah nama tokoh utama dari novel yang dibuat oleh Kak Anti ini. Bintang adalah anak perempuan yang terlahir menjadi anak pertama,
buku yang syarat dengan isu kesehatan mental ini ditulis dengan gaya bahasa yang sederhana. Sebenarnya ini sekali duduk udah bisa langsung selesai membacanya, karena alur ceritanya tuh sangat menarik sekali. Sampai jujur saya pribadi pun seperti terbawa dalam alur cerita. Ditambah setting ceritanya itu sebagian besar di kota Bandung. Masa kecil Bintang diceritakan di sini, tinggal di kota Bandung, sekolah di SMA 3, dan rumah di Pasar Baru, yang kesemua tempatnya itu sangat saya kenali. Jadi saat membaca ini imajinasi langsung menari-nari, dan langsung saat membaca ini langsung membayangkan bagaimana alur perjalanan kisah Bintang tersebut. Adapun insight yang saya dapatkan setelah membaca novel Kak Anti adalah anak pertama itu memiliki hak yang sama dengan anak yang lainnya atau adik-adiknya. Perlakukan dia sesuai usianya. Jangan paksakan dia untuk dewasa sebelum waktunya. Karena secara tidak langsung akan memberikan tekanan kepada anak tersebut. Seperti Bintang yang dituntut oleh orang tuanya untuk bisa menjadi contoh untuk adik-adiknya dan bisa dewasa di hadapan kedua orang tuanya. Tapi ternyata itu mengganggu mental dari Bintang. Selain itu, plot twistnya itu sangat menyentak. Saya tidak menyangka ternyata di balik kesehatan mental yang dimiliki oleh Bintang bukan hanya karena tekanan kedua orang tuanya atau ekspektasi dari kedua orang tuanya. Ternyata ada kejadian di masa kecil yang membuatnya trauma, sangat-sangat trauma, sehingga membuat Bintang mudah cemas, mudah gelisah, sering overthinking, dan tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia lebih banyak memikirkan orang lain. Bintang sangat tertutup karena tuntutan dewasa dari kedua orang tuanya tersebut. Di masa kecilnya dia kurang mendapatkan kehangatan dari kedua orang tuanya. Walaupun mereka satu sama lain, anak dan orang tua, saling mencintai dan menyayangi, tapi tidak bisa mengekspresikan bentuk sayangnya. Seperti ada benteng yang terbangun tinggi di antara mereka. Ada rasa, sehingga tumbuh rasa gengsi ya satu sama lain untuk menunjukkan romantisme antara anak dan orang tua. Bintang pun tidak terbiasa untuk menceritakan hal apapun atau permasalahan hidupnya atau dirinya kepada orang tuanya, terlebih kepada adik-adiknya. Jadi selama ini dia terbiasa untuk memendam semua masalahnya. Yang Kak Anti, sekali lagi selamat ya. Kisah ini endingnya cliffhanger ya. Jadi to be continue, ada lanjutannya. Ditunggu Bintang Pundakmu Aman volume 2-nya. Saya udah gak sabar untuk membaca kelanjutan kisah Bintang, karena endingnya itu bikin saya penasaran banget Kak Anti. Sekali lagi selamat ya Kak Anti, sukses selalu. Semoga selalu diberikan kelancaran untuk menerbangkan karya perdananya. Selamat sore Bapak Ibu dan kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Desi. Kita lanjut ya dengan review dari Kak Dini Lestari selaku owner Cirebon Menulis. Silakan Kak Dini. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf sebelumnya suara saya terdengar. Ini agak sinyalnya Terdengar agak jelas. terdengar ya. Terima kasih. Oke. Perkenalkan, nama saya Dini Lestari. Saya dari Cirebon. Saya temannya Anti sejak kecil. Dari kecil banget. Salam kenal buat semuanya, terutama buat Ibu Puji. Salam kenal Bu Salam Puji. kenal juga. Terima kasih atas kesempatannya sore hari ini. Ini jadi, Silakan. ya, langsung aja ya review ya. Langsung saja silakan Oke, di-review oke. bukunya. Ini Bintang Pundakmu Aman. Yang pertama kali dari Bintang Pundakmu Aman ini surprise, kaget banget karena nggak tahu proses kreatifnya kapan Anti nulisnya, tiba-tiba brojol aja anak kandung dari buah pemikirannya. Wow, gitu ya. Apalagi ini aku senang banget, saya senang banget dengan ceritanya karena mengangkat isu mental health.
seperti yang kita tahu tidak banyak yang menyadari, orang-orang tidak banyak yang menyadari mengenai kesehatan mental. Bahkan beberapa dari kita ada yang denial dengan isu-isu seperti ini. Iya. Cuman dari Bintang Pundakmu Aman kita bisa belajar bahwa ada perasaan-perasaan manusiawi yang sederhana yang perlu kita pahami, tapi kita akui bahwa prosesnya nggak sederhana gitu. Prosesnya cukup panjang. Seperti bagaimana cara kita merespons masalah, interaksi dengan orang lain, atau relasi kita dengan pasangan, itu tidak bisa kita pisahkan dari kejadian-kejadian di masa lalu yang melibatkan emosi kita. Ini terjadi pada bintang dewasa, dia dibetot kembali ke masa lalu, dia dipaksa untuk bertemu dengan bintang kecil. Kok jadi kayak bintang kejora ya? Kayak dia bintang Waktu dewasa baca ini, gimana tuh Kak Dini? Waktu bacanya waktu baca kayak masuk ya dalam novel itu ya? relate Iya, sekali. relate kan? Karena kita semua adalah seorang anak. Iya, Kita betul. pernah menjadi seorang anak, kita akui bahwa kita punya luka pengasuhan. Ya. Dan kita diajak kembali untuk ke sana. Ada emosi-emosi yang tidak selesai di masa lalu, itu dampaknya di hari ini. Dampaknya di hari ini sehingga emosi-emosi yang tidak selesai itu membetot kita ke masa lalu, meminta haknya untuk diselesaikan. Semakin kita berusaha untuk menyadari dengan cara mau mengenal diri sendiri, itu akan semakin bagi kita akan semakin cepat untuk mengatasi masalah di hari ini dengan lebih tenang. Nggak ada masalah yang mudah, tapi Iya. kalau kita kenal sama diri kita sendiri, kita tahu problem emosi Betul. kita itu ada di mana. Jadi ngomongin mental health tapi dengan cara yang ringan ya. Iya kan? Itu pentingnya membuat sebuah cerita ya Bu Puji. Iya, betul Karena betul. cerita itu bisa transfer ilmu atau menasehati orang lain, seseorang tanpa menggurui. Itu saya setuju banget dengan buku ini. Iya. Karena ya kita semua Nggak menggurui, novel ini nggak menggurui, tapi Betul. kita masuk di dalam alur kita ceritanya kan? belajar dari sini. Nah, kita belajar Kita sama-sama. kayak ditampar-tampar gitu. Iya, 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 iya. iya benar. Benar Seperti sekali. diingatkan kita ya dengan Diingatkan. setiap dialognya, setiap narasinya itu kita seperti diingatkan. Apalagi masa kecil kita di tahun 90-an nggak ada tuh yang namanya isu-isu mental health tuh nggak ada gitu. Iya, iya. Jadi betul, kita betul. nggak paham bagaimana caranya mengungkapkan keresahan dalam hati kita, hal-hal yang tidak kita pahami kepada orang tua. Curhat kepada teman. Terkadang kita curhat sama orang tua juga kita selalu dipaksa, udah kamu harus kuat. Kamu jangan sedih. Tapi itu tidak bisa selesai begitu saja. Justru dengan kita menahan emosi kita, dengan kita tidak mengakui sesuatu emosi yang emosi negatif yang ada dalam diri kita, kita semakin jauh untuk bisa menyelesaikan masalah di hari depan, di masa depan, gitu. Jadi it's okay sekali, Anti. Terima kasih banyak sudah menulis Bintang Pundakmu Aman. Iya. Terima Selamat kasih. juga untuk novel perdananya. Tadi katanya ini sulit sekali menulis ending di bagian pertama. Itu artinya akan ada bagian kedua. Tolong jangan lama. Lama dipercepat saja ya. Kalau kelamaan diteror nanti ya. Betul, ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan pendampingan teman-teman menulis dari BWC alumni, Insya Allah mudah-mudahan segera rilis ya. Iya, iya. Karena Kak Anti ikut ya lagi di program kita teman menulis untuk nyelesain to be continue ya To be tadi. continue. Ya kan ngeselin ya endingnya lah. Kok endingnya to be continue? Tiba-tiba lagi baca gini, udah beres lah. Kok to be continue? Kok nggak ada lagi gitu? Kok nggak ada lagi? Gitu. Itu suara para pembaca begitu tuh Kak kan? Anti. Benar sekali dengan review sebelumnya bahwa buku ini sekali duduk selesai. Karena apa? Karena ini perjalanan kita semua. Bukan hanya perjalanan bintang, tapi ini juga perjalanan kita semua. Dan menurut saya cerita yang menarik memang cerita bukan tentang penulisnya, tapi tentang banyak hal, tentang semua orang. Bagaimana cerita itu bisa masuk ke dalam pada setiap pembaca gitu. Oke. Anti sekali lagi selamat.
Salam buat Bintang dan ucapin makasih buat Bintang. Siap, disampaikan ke Bintang ya nanti. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua, Bu Puji, terima kasih. Iya, terima kasih Kak Dini atas reviewnya. Baik, teman-teman sekalian yang ada di ruang Zoom, kita sudah di tengah-tengah kita nih ada bintang tamu. Ada bintang tamu yang luar biasa. Di tengah kesibukannya beliau mau hadir untuk memberikan testimoni terhadap novelnya Kak Anti. Beliau adalah Kak Aditya Putri, seorang aktris sekaligus model yang tentunya tidak asing bagi hadirin sekalian. Kak Aditya Putri, Iya, hadir. gimana kabarnya? Saya sok deket gitu ya. Iya dong, aku ngefans sama semua penulis-penulis di sini. Jadi, Masya Allah, terima kasih sudah diundang untuk ikut hadir. Terima kasih Oke, sudah menyempatkan silakan Kak Aditya kasih testimoninya biar tambah penasaran para yang hadirin di sini. Terus nanti kan ini di blast lagi nih di grup-grup juga biar mereka pada penasaran gimana sih bukunya Kak Anti ini. Silakan. Iya, alhamdulillah aku menyambut baik banget novel yang dihadirkan sama Kak Anti. Bintang Pundak Muaman tuh menurut aku suatu karya yang brilian gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena sebagai influencer aku ngalamin banget gitu ya di lapangan, ada beban tersendiri juga gimana yang influence orang lain supaya sadar tentang kesehatan mental, tapi bukan hanya untuk dia sendiri, tapi menyadarkan bahwa bisa jadi orang yang kita temuin itu kelihatannya baik-baik aja, ternyata tuh sebenarnya enggak. Mungkin kelihatannya dia nggak ada konflik yang besar, tapi dia hanya sesimpel anak perempuan, anak pertama aja tuh udah sebuah beban besar buat dia gitu loh. Jadi kadang-kadang ucapan kita yang nggak kita kontrol, basa-basi kita yang sembarangan gitu, itu sebenarnya bisa menjadi trigger gitu, bahwa menambah sulitnya kehidupan seseorang gitu dibalik kehidupan bersosialisasi yang kita ketahui. Jadi menurut aku ini cara yang apik banget gitu, menurut aku efektif banget yang selama ini tuh nggak kepikiran gitu ya gimana ya caranya nyentil orang supaya kalau ngomong tuh hati-hati gitu, kalau basa-basi tuh jangan yang nyakitin, atau bisa lebih berempati atau punya kehati-hatian, kesadaran diri, mawas gitu akan perjuangan orang lain. Semua orang tuh punya battlefield-nya masing-masing dan juga nggak terlalu drama dengan hidup mereka sendiri, karena sebenarnya semua orang itu menyimpan sesuatu yang di pundak mereka yang nggak tampak, nggak kasat mata gitu. Jadi buat aku pribadi menyelami kisah Bintang ini tuh kayak cukup mewakili gitu. Dengan baca, semoga lo jadi paham nih gitu bahwa kehidupan seseorang tuh bisa jadi sangat berat gitu tanpa adanya bumbu-bumbu apapun, hanya sesimpel dia sebagai perempuan yang fitrahnya mungkin lebih rapuh, lebih perasa gitu ya, membutuhkan sesuatu yang tidak dipahami oleh orang-orang sekitar yang harus menjadi support system, tangki cinta dan sebagainya, yang akhirnya membebani dari dalam dan ditambah juga beban-beban kehidupan seiring usia gitu. Jadi menurut aku Kanti apik banget mengambil tema ini, mengambil angle ini gitu. Ya pokoknya aku sih berharap semoga banyak orang bisa membaca buku ini supaya ini itu menjadi refleksi buat kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Minimal kita juga satu lebih aware dengan kesehatan mental kita, karena itu adalah modal utama gitu ya untuk kita menjaga kesehatan kita secara keseluruhan, karena di dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang kuat gitu. Maksudnya ya itu sering gak disadari, karena yang orang-orang tuh biasanya medical check up buat penyakit-penyakit fisik yang kelihatan gitu. Jadi buat diri sendiri ada nasihatnya, buat orang lain, buat sikap kita, buat semoga kita juga lebih ulas asih, lebih gentle sama orang-orang sekeliling kita. Jangankan orang lain yang baru ketemu, tapi juga coba lihat lebih dekat orang-orang yang memang dekat gitu irisannya, misalnya orang tua kita, adik kita, kakak kita. Jangan-jangan mereka butuh gitu butuh kasih sayang yang tanpa penghakiman, yang kayaknya akhir-akhir ini tuh udah dinormalisasi gitu, pertanyaan-pertanyaan atau celetukan-celetukan gitu, atau bahkan komen-komen sinis yang lebih mewarnai kita ketimbang bahasa kasih gitu ya dari komen-komen netizen yang
wah gitu ya, itu secara nggak langsung nular dari kebiasaan kita juga, padahal itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang bisa membunuh masa depan seseorang kalau kita nggak tahu sebenarnya dia lagi mengalami tahapan apa, crisis seperti apa gitu. Jadi menurut aku buku ini pencerah banget, semoga bisa menjadi amal jariah dan semoga bisa part 2 dan seterusnya gitu ya. Kita bisa terus mengikuti kisahnya Bintang karena sebagaimana menurut aku chapter demi chapter itu adalah ombak-ombak kehidupan dan kita pengen punya gambaran optimisme bahwa kita bisa berselancar di atas ombak itu, kita bisa bahwa diri kita itu cukup untuk mengontrol dan meregulasi diri kita terhadap kesehatan mental kita gitu. Apapun masalahnya, apapun ujiannya, apapun cobaannya. Gitu aja kok dari aku. Sukses terus Kak Luar Andi. biasa banget. Makasih banget Kak Aditya. Testimoninya luar Sama-sama. biasa loh. Mudah-mudahan ada produser yang denger, jadi bisa jadi film. Iya. Harapannya sih seperti itu karena memang multimedia itu adalah cara yang paling baik dan nggak ada menurut saya Indonesia masih minim cerita-cerita literasi yang baik untuk mengedukasi, untuk mengajak, untuk mencerdaskan bangsa. Jadi semoga ini juga bisa menjadi pintu masuk sih. Semoga ya. Aku Ya, doain. karena sederhana ya, temanya sederhana, tapi sebenarnya Relate banget. pesannya tuh berat itu sebenarnya. Mental health yang kadang-kadang orang nggak menyadari. Dan masih banyak banget orang-orang di luar sana yang yaitu tabu bahwa karena penyakitnya nggak kelihatan, tidak divalidasi, dan bahkan kita merasa untuk nggak membutuhkan pertolongan. Alhasil kita merugi karena satu fisik bisa kena, terus waktu yang terbuang tanpa mendapatkan terlebih kalau misalnya ternyata sudah sampai self harm dan bisa resikonya juga jadi berat gitu ya. Jadi menurut aku ini benar-benar langkah yang bagus banget sih bahwa mencari pertolongan itu tuh udah jadi lifestyle harusnya, sama aja kayak kita ke dokter gigi, kita ke dokter ke klinik kulit gitu. Apalagi ini sesuatu yang menurut aku esensial banget, vital banget untuk manusia, yaitu hati gitu. Jadi dan pikiran gitu ya yang membedakan kita sama hewan. Jadi sebenarnya semoga ini benar-benar bisa menjadi bisa menjadi trigger untuk diperbincangan di publik, di pertemanan kita di kafe-kafe, nongkrong bahas itu tentang buku ini gitu loh. Karena menurut aku buku ini bisa jadi entry point orang ngomong deep talk juga, sesuatu yang orang Indonesia tuh jarang bisa lakukan gitu ya, langsung ke inti gitu ya, ngomong dari hati ke hati tuh biasanya belok-beloknya panjang. Jadi kalau cuman kayak halal bihalal, pertemuan susah, tapi semoga dengan buku ini udah langsung sefrekuensi, sama-sama udah baca, jadi lebih mudah membuka percakapan tentang kesehatan mental. Semoga. Oke, terima kasih banyak Kak Aditya sudah hadir di Sama-sama. book launch bukunya Kak Anti. Makasih banyak. Iya. Terima kasih Kak Aditya Putri. Sukses terus Kak Anti, ditunggu lanjutannya. Terima kasih. Oke. Nah, kita udah denger nih reviewnya, testimoninya. Pastinya hadirin sekalian juga ingin ikut ngulik ya bukunya Kak Anti. Saya akan membuka sesi untuk sahabat-sahabat yang hadir pada sore hari ini untuk bertanya langsung kepada penulis atau juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Jika ingin bertanya secara langsung, bisa klik raise hand, nanti kami akan pilih secara acak. Dan jangan lupa, ini akan ada door prize spesial dari penulis, hadiah akan dikirim langsung ke alamat masing-masing. Jadi jangan lupa setelah mengajukan pertanyaan, tulis nomor kontaknya supaya mudah dihubungi oleh panitia. Dan silakan yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand. Ini di kolom chat juga sepertinya sudah ada pertanyaan juga, ada komen ya. Belum ada yang raise hand ya. Oke, saya ini dulu ya baca komen dari dari Kak Lady Lestari. Ini penulis 11 Cahaya di, saya lupa deh singkatan PP-nya apa. Jadi saya udah baca nih di etalasenya. Saya ikut nangis baca bukunya. Terima kasih Kak Anti atas karyanya. Saya memang sedang tertarik dengan holistic health. Buku ini kesegaran banget buat pembaca.
Mungkin Masya Allah. Kak Ledi mau langsung bertanya atau mau menyampaikan, siapa tahu ada selain komen ini ada yang mau ditanyakan secara langsung? Makasih Kak Puji atas waktunya. Mohon maaf saya nggak Enggak apa-apa. view kamera Silakan ya. Kak Ledi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mbak Anti, makasih banyak bukunya. Terus terang saya baca buku ini tuh di bulan Ramadan. Kemudian siang gitu, sialnya siang baca buku ini terus tiba-tiba nangis gitu ya. Masya Allah. Eh, tapi di sisi lain saya karena memang sedang tertarik dengan isu mental health, kemudian holistic health, fakta-fakta bahwa ternyata 1 dari 4 orang itu beresiko terhadap kecemasan yang paling besar yang saat ini berdasarkan survei gitu ya. Begitu baca eh, cerita tentang bintang, terus terang saya merasa seolah-olah saya bintang gitu, walaupun saya bukan anak pertama gitu. Karena mungkin setiap orang itu punya luka masing-masing ya. Kemudian ini tuh kayak kita ngupas bawang, dikupas satu-satu gitu. Perihnya pedih, pedihnya dikit-dikit tapi dikupas satu-satu. Terus terang buku ini tuh menarik gitu untuk teman-teman yang belum baca. Kalau apa ya, kalau mau nanya itu bingung juga mau nanya apa. Paling berharap buku ini memang ada kelanjutannya dan kita belajar juga mengenali diri sendiri, tidak hanya mengenali orang lain. Kadang-kadang kan kita lupa ya, saking seringnya mikirin orang lain, lupa mikirin diri sendiri. Itu sih yang ditangkap dari cerita ini. Gitu. Makasih Mbak Anti, Mbak Puji, makasih banyak. Terima Iya, kasih. makasih Kak Ledi. Kak Anti mau ditanggapi atau mau nunggu penanya kedua? Ya ditanggapi Silakan. sebentar ya. Makasih banyak Kak Ledi yang udah membaca buku aku Bintang Pundak Muhammad ini. Terharu waktu Kak Ledi bilang ikut larut dalam sebenarnya waktu menulis buku ini saya juga tidak berekspektasi tinggi terhadap bukunya karena memang cukup tricky ya menuliskan buku tentang isu mental health ini. Harapannya hanya lebih ke kayak mengajak pembaca untuk aware terhadap mental health, tapi ternyata mendapatkan hasil seperti ini, seperti Kaledi yang memang ikut larut juga dan masuk juga ke dalam ceritanya, kayaknya kok alhamdulillah gitu, maksudnya sungguh achievement tersendiri untuk saya gitu. Itu aja sih Bu Puji. Merasa tersanjung, terharu juga. Terima kasih Kaledi. Sama-sama, terima kasih Kak Anti. Oke. Belum ada yang raise hand ya. Saya bacakan dulu ini dari Pak Fahrul. Pertanyaan. Saya belum baca bukunya, tapi sepertinya relate dengan pengalaman saya yang 6 bersaudara. Apakah di dalam cerita Bintang menjadi sangat beban dengan tidak dapat membuat nyaman kondisinya sendiri? Apakah tergambarkan Bintang menjadi tidak nyaman karena internal keluarga atau karena kesadaran sendiri? Karena biasanya anak sulung punya tanggung jawab terhadap keluarganya tanpa disadari. Apalagi jika Bintang punya latar belakang keluarga yang terbatas. Jika datangnya dari internal, adakah pesan tersurat bagi orang tua? Selamat Kak Anti, ini pasti banyak menghadirkan insight. Atau Pak Farul mau nanya langsung? Kayaknya semangat saya nih, boleh nih. Oke, Ya rame. tadi sudah saya bacakan tuh sebagian. Ya, intinya begini. Ya kita number saudara, saya off cam dulu ya, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa Pak. Jadi kakak saya yang tua itu perempuan ya, perempuan punya 6-7 ya karena 1 meninggal ya. Nah, karena tadi kondisi ya, karena kondisi beliau itu merasa nyaman saja gitu ya. Mengambil alih sebagian tugas orang tua. Ini mungkin mirip-mirip ya, karena bebannya itu sebagian berpindah ke beliau karena beliau punya saudara yang begitu banyak, yang mungkin orang tua sudah nggak ketanganan gitu ya. Kalau dari luar mungkin saya melihatnya tidak terlalu banyak terganggu ya, karena pendidikan zaman dulu ya mungkin ya, zaman dulu ya Bu Puji ya, mungkin tidak terlihat dan tergambar. Tapi saya melihat mereka melihat dari luar ya, beliau itu merasa biasa saja karena dia punya tadi tanggung jawab. Mungkin kesehatan mentalnya kita tidak tahu. Sampai sekarang pun saya melihat tidak. Tetapi memang akhirnya ini khawatir ya, pola-pola seperti itu menurun kepada adik-adiknya terus gitu ya, beruntun begitu ya. Nah ini kan kalau kita tidak sadari orang tua, misalnya zaman sekarang ya,
memberikan beban, ini pelajaran orang tua dulu harus begini-begini. Nah, anak kondisinya begitu, akhirnya menurun. Nah, ini yang kita hindari kan, Kak Anti ya. Nah, itu yang maksud saya pesan-pesan begitu, biar menguatkan kita sebagai orang tua. Jangan sampai kita putus begitu ya. Jangan kita lihat, oh kayaknya enak-enak saja nih, biasa-biasa saja. Padahal mental anak sulung ataupun anak-anak keberapapun yang merasa punya tanggung jawab besar terhadap keluarga atau tuntutan keluarga, itu merasa ternormalisasi gitu. Nah, itu yang saya melihat dari sisi bukan bintangnya orang tuanya ya. Bintangnya pasti akan nampak sekali begitu ya. Gitu, Bu Puji. Kanti. Oke, silakan Kak Anti. Ya, kadang memang mungkin dari beberapa cerita yang saya juga dapatkan dari beberapa anak pertama, Pak Fahrul, memang kadang ada yang merasa, saya merasa memang normal aja anak pertama melakukan hal seperti ini gitu ya. Jadi dia tidak menyadari bahwa itu adalah tuntutan dari keluarganya, tapi karena dia merasa, oh memang saya anak pertama harus melakukan ini gitu. Nah, atau tidak hanya anak pertama sih, sebenarnya ada anak kedua pun yang menanggung beban, yang menjadi tulang punggung keluarga atau menjadi generasi sandwich bahkan misalnya seperti itu. Nah, itu saya rasa untuk kita nggak akan pernah tahu hati seseorang sebelum kita ajak ngobrol orangnya gitu loh. Jadi saya merasa kata kunci di buku novel saya juga ini pun adalah kata kuncinya adalah komunikasi. Bagaimana Bintang ini tidak terbiasa dengan komunikasi di dalam keluarga yang cukup hangat atau intens atau dari hati ke hati gitu. Nah, kalau kita merujuk ke pola asuh pada masa lalu, itu kan kadang pola asuh atau pola parenting masa lalu itu lebih ke kayak kamu harus dengerin orang tua gitu kan. Ya, nah kita orang tua nggak pernah tahu tuh perasaan anaknya seperti apa. Nah, ini yang ingin saya bahas di novel ini. Kadang-kadang kita sebagai orang tua kita harus mau untuk duduk sama-sama dengan anak kita, ngobrol dari hati ke hati, deep talk gitu, Pak Fahrul. Dan dari situ kita biasanya akan muncul yang sepertinya terlihat biasa dari luar itu sebenarnya tidak biasa gitu di dalam gitu. Pasti akan ada yang ke spill gitu sama dirinya gitu bahwa saya sebenarnya terbebani atau saya sebenarnya saya bersedia melakukan ini, tapi saya ingin lebih diapresiasi atau apapun itu gitu. Hal-hal seperti itu. Jadi pada dasarnya sih kata kuncinya adalah komunikasi. Ya, artinya bintang tidak dapatkan itu intinya, Kak. Ya, betul. Itu yang khawatir kita dia dapatkan dari orang luar yang syukur-syukur benar gitu ya. Kalau tidak benar dapatkan dari orang luar kan jadinya bisa berabe ya. Keren-keren, bisa dilanjut itu, Kak. Amin. Terima kasih, Pak Fahrul. Ya. Oke, ini ada penanya Rodlifa Alawiyah di chat, tapi beliau lagi di Transjakarta. Apa bisa bertanya langsung atau mau saya bacakan aja? Saya bacakan ya, karena kayaknya posisinya juga lagi tidak kondusif. Assalamualaikum Bu Anti, saya sudah membaca novel Ibu, sangat inspiratif, terutama sebagai pengingat aku sebagai orang tua untuk mental anak-anakku. Akhirnya setelah membaca buku ini, aku meminta maaf kepada anak-anakku jika selama ini aku ada salah kepada mereka. Karena ini adalah novel bersambung, maka saya menunggu kisah selanjutnya untuk Bintang. Pertanyaan saya, kiat apa dari Bu Anti dalam menjaga perasaan Ibu dalam menulis kisah ini? Apakah pernah Ibu ikut terhanyut dalam karakter Bintang di kehidupan keseharian Ibu? Terima kasih. Jadi kebetulan beliau lagi di Transjakarta. Pertanyaannya cukup membuat saya berpikir nih. Iya, kiat apa dari saya dalam menjaga perasaan saya dalam menulis kisah ini ya? Sebenarnya kalau sudah dalam track menulis, biasanya saya suka menulis. Terus kalau udah ada momen agak berat, itu saya suka berhenti dulu tuh nulisnya. Karena
Ya, kadang tuh saya akui, kadang saya juga ada terhanyutnya gitu ya, ada ikutan berkaca-kacanya dan ikutan merasakan bintang di situ gitu. Nah, itu biasanya saya menarik diri dulu. Saya mencoba, ya, alhamdulillah saya mempunyai support system yang sangat mendukung banget ya. Ada Pak Aris di sini, ada anak-anak saya juga. Jadi ketika saya mengalami hal-hal itu, biasanya ya kita ngobrol, ya yang sangat manjur itu menarik diri dulu deh dari tulisan tersebut gitu. Nanti setelah kita merasa stabil dengan diri sendiri, baru kita masuk lagi gitu, kita menulis lagi. Oke. Seperti itu. Ini ada Kak Sudaryanti. Apakah mau langsung bertanya atau hanya dibacakan saja? Halo, Kak Sudaryanti. Oke, saya bacakan ya. Kak Anti, saya ucapkan selamat untuk karya perdananya. Selanjutnya saya mau bertanya atau konfirmasi. Kebetulan tokoh bintang itu perempuan. Bagaimana kalau anak sulung itu laki-laki? Ada teman saya cowok karena dia sulung. Dia berkorban sedemikian rupa untuk adik-adiknya. Sampai adiknya mapan. Kebetulan kedua orang tuanya juga sudah tidak ada. Karena kecelakaan yang tragis. Sampai yang bersangkutan tidak menikah-nikah. Walaupun akhirnya menikah, usia yang sudah terlalu terlambat. Yang mau ditanyakan bagaimana kalau anak Ya kalau yang cowok gimana katanya? Ini kan bukunya tentang sebenarnya cewek. Terus cowok kalau cewek sama cowok aja gimana sih, nih? Sama aja ya sama aja bebannya. betul. Ini lebih ke kayak pemilihan gender tidak membatasi ini sih, tidak membatasi bahwa itu tidak akan terjadi di laki-laki, itu bisa saja mungkin terjadi di laki-laki, sangat mungkin gitu. Jadi sama aja. Oke. Ini ada Kak Indi. Kak Indi mau langsung bertanya ke Kak Anti? Boleh. Oke, silakan Kak Indi. Saya dari tadi nggak ada yang on cam, kalau lagi berhalangan saya pas Nggak buka. apa-apa, silakan. Ya. Iya, silakan. Assalamualaikum Kak Anti. Waalaikumsalam Kak Indi. Terima Ya, kasih pertama banyak. selamat dulu atas bukunya. Ya maaf saya belum baca, tadi juga agak terlambat. Tapi dari Testi, tadi saya ngikutin Testi, bukunya sangat bagus. Nah, mungkin yang saya justru ingin tahu tuh begini Kak Anti, bagaimana, kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana ketika Kak Anti menjaga perasaan. Kalau saya yang ditanyakan adalah bagaimana tipsnya atau apa yang Kak Anti lakukan sehingga pemilihan diksinya gitu mungkin ya, atau prosesnya itu bisa menghasilkan karya yang mengena gitu di hati para pembaca. Jadi ini saya justru bertanya, tipsnya apa ya Kak Anti ya gitu. Sehingga mungkin jalan ceritanya atau pilihan kata-katanya itu bisa mengena di hati pembaca. Gitu Kak Anti, terima kasih. Terima kasih Kak Indi. Waalaikumsalam. Ya, langsung jawab aja Bu Puji. Langsung. Ya Kak Indi, mungkin kalau Kak Indi pernah dengar atau yang lainnya pernah dengar bahwa biasanya pemilihan diksi atau menulis lah, katakanlah menulis itu menulis yang baik, penulis yang baik adalah pembaca yang baik, katanya gitu ya. Jadi pemilihan diksi pun tidak terlepas dari seberapa sering kita membaca gitu, Kak Indi. Jadi saya kebetulan untuk penulisan novel yang kali ini, yang perdana ini, memang saya lebih rajinin lagi membaca buku-buku yang saya pilih genrenya lebih ke bahasa yang ringan memang, karena saya menyukai bahasa-bahasa yang ringan gitu. Dan saya juga bagaimana cara untuk meningkatkan emosi di dalamnya, di setiap karakter atau di tokoh utama, itu saya banyakin baca sih Kak Indi. Jadi saya banyak belajar juga dari bacaan-bacaan saya, bagaimana caranya memasukkan atau menumbuhkan emosi di setiap karakter gitu. Seperti itu. Dan baik, terima kasih. Jadi kuncinya banyakin membaca ya. Ya, kuncinya banyakin membaca, dan tentunya ngobrol juga sangat perlu juga sih, ngobrol dengan barangkali kita punya teman yang memang punya pengalaman yang dia adalah pengidap mental illness atau apapun itu, kita bisa ngobrol dengan dia untuk observe ya, untuk
observasi mungkin dan riset mungkin gitu. Jadi itu juga bisa dimasukkan ke dalam tulisan-tulisan kita gitu. Terima kasih Kak Anti. Sama-sama. Selamat sekali lagi. Ya, Kak Puji, terima kasih banyak. Makasih Kak Assalamualaikum. Indi. Kita masih ada 2 penanya dan ini terakhir ya. Silakan Kak Hasanah, mau langsung atau cukup dibacakan saja? Oke. Kak Nurfi Majidi juga mau langsung atau mau langsung mau saya bacakan atau langsung bertanya ke Kak Anti? Langsung ada ya, Mbak Ya Puji. silakan. Oke. Saya sering baca ya buku-buku yang novel lah gitu ya, berkait dengan pertarungan mental dan sebagainya itu. Dalam sekali novel-novel itu, dialog-dialognya itu ngena banget gitu ya. Saya belum baca bukunya ini, Bu Anti. Cuman kalau lihat dari testimoni teman-teman yang sudah baca, sepertinya juga menyentuh ini ya. Kebetulan saya sih anak nomor 2 ya, tapi anak laki-laki anak pertamanya perempuan. Jadi saya merasakan justru saya yang merasa beban itu ada di pundak saya begitu ya. Nah, untuk membuat novel yang menyentuh dari sisi mental illness seperti ini, Bu Anti itu psikolog gitu ya Bu ya, jadi bisa punya banyak background-nya lah gitu ya. Dan apakah memang harus juga melakukan riset sehingga benar-benar dialog-dialog yang disampaikan dalam novel itu relate dengan keseharian kita gitu. Itu Bu Anti, terima kasih. Ya, baik Pak Nurfi, makasih banyak pertanyaannya. Langsung jawab Bu Puji. Ya langsung. Sekalian aja ya, yang Bu Hasanah ini belum punya bukunya, tapi apakah menurut Kak Anti ini bisa relate dengan pola asuh sekarang? Jadi langsung, dan ini menjadi pertanyaan terakhir ya. Oke. Baik, saya jawab dulu Pak Nurfi mungkin ya. Yang pertama, saya bukan psikolog Pak Nurfi. Saya dulu kuliahnya di jurusan manajemen, sangat jauh dari psikologi gitu. Jadi hanya saja saya memang memiliki teman-teman seorang psikolog dan teman-teman yang memang mengidap mental illness gitu. Jadi memang saya memiliki beberapa teman yang survivor mental health gitu. Jadi dari situ saya sering ngobrol dan saya kebetulan memang mempunyai ketertarikan sendiri terhadap hal-hal yang berbau psikologi gitu. Saya sering membaca artikel-artikel psikologi dan buku-buku yang bertemakan yang sama gitu. Seperti itu, Pak Nurfi. Untuk riset tentunya saya melakukan riset ngobrol dan cukup panjang juga risetnya seperti itu. Terus untuk seperti itu Pak Nurfi, apakah terjawab? Iya, cukup terjawab Bu. Ya karena saya juga pengen nih bikin tulisan-tulisan begitu, cuman nggak pede aja nih. Nanti Ayo Pak, gabung dengan kita Pak di teman menulis. Betul, ditemenin nulis. Iya Bu, saya udah gabung di teman menulis 3, tapi memang beda Bu, tulisannya beda nanti. Nggak apa-apa, oke. Terakhir Kak Anti, di mana buku ini bisa didapatkan? Walaupun ada tadi yang menanyakan tentang proses menulis buku tadi, sebenarnya dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang dijawab itu sebenarnya sudah menjawab pertanyaan itu. Jadi yang terakhir adalah di mana buku ini bisa didapatkan? Oke, Bu Puji, punten yang Bu Hasanah, apa perlu saya jawab atau tidak usah? Bu Hasanah, oh iya belum ya? Oh sorry, belum. aduh, iya, silakan Bu Hasanah. Yang Bu Hasanah. Sorry. Apakah menurut Kak Anti ini bisa relate dengan pola asuh sekarang? Pola asuh sekarang menurut saya sih bisa relate, Bu Hasanah. Insya Allah relate. Oke, rasanya cukup ya. Sebenarnya saya ingin semua yang ingin bertanya ini saya kasih kesempatan, tapi waktu pula yang membatasi kita gitu ya. Tentunya tadi saya saya ingin Kak Anti untuk menyampaikan di mana bisa mendapatkan buku ini. Sebelum nanti Kak Anti menyampaikan pernyataan launching dari sebagai penanda buku Bintang Pundakmu Aman ini
diluncurkan pada sore hari ini. Silakan Kak Anti. Baik. Baik rekan-rekan, alhamdulillah terima kasih banyak sudah menyimak sesi per sesi dari book launch acara book launch kali ini. Dan ini buku ini Bintang Pundakmu Aman bisa rekan-rekan dapatkan, rekan-rekan bisa WA atau bisa klik IG akun IG saya pribadi atau akun IG penulis akun IG khusus penulis itu di yanti.trs @yanti.trs. Silakan di follow, di DM saja atau di WA di 0811 888 8-nya 4 kali 1207. Jadi 0811 8-nya 4 kali 1207. Atau nanti saya tulis di kolom chat juga ya untuk nomor WhatsApp dan akun IG-nya. Oke, Kak Anti. Selamat pagi. Saya pikir Kak Anti harus memberikan closing statement dalam luncuran buku ini. Saya persilakan Kak Anti. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan, bukan hanya anak pertama yang mempunyai beban, anak kedua, ketiga, atau posisi manapun itu bebannya sama sebenarnya. Jadi bagaimana posisi orang tua memfasilitasi kekurangan anak tanpa menuntut anak tersebut sebuah kesempurnaan. Itu mungkin yang ingin saya angkat di buku saya kali ini. Gitu. Jadi untuk rekan-rekan yang penasaran, yang ingin membaca bukunya seperti apa, silahkan segera kontak WhatsApp-nya dan atau akun IG-nya dan dapatkan segera bukunya, baca bukunya. Insya Allah relate di semua kalangan dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan juga di kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih Kak Anti. Semoga akan lahir buku-buku selanjutnya dan yang pasti ada yang ditunggu kelanjutan dari Amin, amin. Bintang Pundakmu Aman yang volume 1 ini. Pasti ini yang paling ditunggu dan ini juga bisa didapat di link TikTok dan Shopee ya bukunya. Oh iya, ada link TikTok dan Shopee. Mohon maaf saya lupa karena itu. Oke. Dan saya ingatkan kembali untuk yang tadi bertanya untuk menuliskan nomor teleponnya atau nomor kontaknya. Dan Kak Anti silakan dipilih siapa penanya terbaik yang berhak untuk mendapatkan door prize. Wah, itu agak sulit nih menentukannya, Bu. Sambil nunggu, silakan berpikir biar nanti sampaikan biar Kak Nadia yang akan menyampaikan siapa pemenangnya gitu ya, yang langsung dipandu oleh Kak Nadia karena saya harus mengembalikan layar ini ke Kak Nadia. Silakan Kak Nadia sambil Kak Antinya berpikir siapa penanya terbaik yang berhak mendapatkan door prize. Baik. Terima kasih Bu Puji sudah memandu acara ini. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Bu Puji. Terima kasih banyak untuk acara yang sudah dipandu begitu ya. Dan tentunya saya juga secara pribadi mengucapkan selamat kepada Bu Anti sudah sukses melahirkan novel perdananya dan ternyata di novel perdana ini sudah banyak yang menagih part 2 selanjutnya begitu ya. Baik, jadi semoga novel ini bisa hadir makin banyak di pembaca dan juga memberikan manfaat tersendiri gitu. Tadi saya melihat testimoni-testimoni yang diberikan, setiap orang memiliki kesan yang berbeda gitu. Saya lihat dari buku ini dan itu artinya bahwa wah nyampe nih pesannya ke para pembaca karena relate-nya beda-beda seperti itu. Nah, saya lihat tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab, bukan dijawab, mohon maaf, yang akan dipilih oleh Bu Anti nih. Apakah sudah ada yang dipilih Bu Anti? Kebetulan saya menyediakan 2 buku untuk 2 door prize, 2 pemenang door prize, dan karena dipilihnya berdasarkan pertanyaan, izin saya untuk kakak-kakak yang sudah baca bukunya tereliminasi ya. Jadi bagi yang belum punya bukunya mungkin Pak Nurfi dan satu lagi tadi
Kak Indi kayaknya nih, Kak Indi. Baik. Iya. Oke. Terima kasih Bu Anti sudah memilih dan saya ucapkan selamat untuk Pak Nurfi dan juga Bu Indi sudah mendapatkan buku Bintang Pundakmu Aman. Jadi bisa kalau berkenan di chat di sini dituliskan nomor handphonenya, tapi kalau dirasa itu terlalu pribadi bisa langsung saja DM di Instagramnya Tinta Langit atau di Alumni BWC gitu agar kami bisa reach out dan menanyakan alamatnya seperti itu. Dan ternyata sudah 1,5 jam ya acara ini berlangsung begitu. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dari awal sampai akhir, tapi mungkin ada beberapa tadi yang ada kegiatan sehingga live terlebih dahulu. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat begitu ya, dan semoga silaturahmi kita bisa terus berjalan ke depannya begitu. Dan tidak afdol tentunya kalau kita tidak foto terlebih dahulu, silahkan open cam dulu Bapak Ibu. Di saya ada 2 slide. Oke, dari Bu Andi nih, kita gaya apa ya Bu hari ini fotonya untuk merayakan launching bukunya? Gaya apa kira-kira? Kak Nadia ada ide kah? Kayak pundak berarti kan? Oh iya betul. Gaya pundak. Memeluk diri sendiri nih ya. Diri sendiri butterfly hug aja kali ya. Ya boleh. Boleh kita butterfly hug bersama-sama Bapak Ibu. Butterfly hug aja. Banget ya sore ini. Oke, saya hitungan 3 mundur Bapak Ibu di slide yang pertama. 3, 2, 1. Oke, baik. Di slide berikutnya, slide kedua. 3, 2, 1. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah acara pada sore hari ini. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Fahrul, Bu Puji, Coach David tadi, dan juga Kak Vivi, serta Bu Anti, serta rekan-rekan semuanya, rekan-rekan dari Bu Anti, Pak Aris juga. Gitu, kita akhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Mohon maaf untuk salah-salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat Kak Anti. Makasih Selamat banyak. ganti. Ya, makasih. Assalamualaikum.